Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jati Fathurrahman Amrani, NIM C2401380. Di sini saya akan memberikan penjelasan dan tata cara dalam mengelola data pertumbuhan ikan. Di sini yang pertama terdapat data mengenai distribusi frekuensi panjang, yang mana dalam tabel ini terdapat nama ikan, panjang total, bobot ikan, dan juga jenis kelamin. Sebelumnya kita harus mengurutkan panjang total ikan dari yang terkecil hingga ke terbesar. Setelah itu, yang harus kita lakukan adalah mencari data dari tabel tersebut. Data yang harus dicari pertama kali yaitu N atau jumlah data dengan cara klik count, lalu tablet yang memberikan enter. Ini terdapat 20 data. Untuk nilai maksimal, max, tablet yang panjang total, enter. Minimal, tablet yang panjang total, lalu di enter. Yang untuk jumlah kelas, di sini kita menggunakan rumus 1 ditambah 3,32 dikali log n. Kemudian ini dibulatkan jadi 0. Untuk wilayah, kita menggunakan rumus maksimal dikurangi dengan minimal. Untuk lebar kelas, kita menggunakan rumus wilayah dibagi dengan jumlah kelas. Untuk jarak kelas, kita menggunakan lebar kelas ditambah dengan bentar. Begitu kita mencari NST yaitu 1. Nah, untuk jarak kelasnya kita menggunakan lebar kelas ditambah dengan NST 1. Angka selanjutnya yaitu kita mencari tabel berupa SKB, SKA, SK, BKB, BKA, BK, XI, dan FI total. Untuk SKB-nya dapat kita cari dengan mengisi nilai minimal. Lalu untuk selanjutnya, SKB ditambah dengan lebar kelas. Kemudian kita string. Bentar. Kemudian kita tarik ini ke bawah sebanyak 6. Untuk SKA-nya dapat kita cari dengan menggunakan SKB ditambah dengan lebar kelas, kemudian kita string. Bentar. Untuk mencari SKB yang selanjutnya yaitu dengan menggunakan SKB yang pertama ditambah dengan jarak kelas, lalu di string. Nah, lalu kita tarik ke bawah. Sedangkan untuk SKA-nya dapat dicari dengan SKB ditambah dengan lebar kelas. Di sini lebar kelasnya 1. Lalu ditambah lebar kelas, lalu di string. Lalu kita tarik ke bawah. Sedangkan untuk selang kelasnya dapat dicari dengan SKB dan kurang SKA. Enter, tarik ke bawah. Untuk BKB atau batas kos bawahnya dapat kita cari dengan cara yaitu SKB dikurangi dengan setengah dikali NST. Lalu kita string. Enter. Lalu kita tarik ke bawah. Sedangkan untuk
Kemudian untuk mencari batas kelas atasnya dapat dicari dengan rumus SKA ditambah setengah dikali dengan NST. Lalu kita string. Lalu untuk batas kelasnya yaitu selanjutnya kita mencari frekuensi. Kita mencari XI. Rumusnya adalah SKB ditambah dengan SKA lalu dibagi 2. Lalu kita tarik ke bawah. Sedangkan untuk mencari frekuensi totalnya adalah dengan menggunakan rumus frekuensi. Lalu kita buat panjang total titik koma SKA dan tutup kurung enter. Nah, di sini langsung terlihat grafik DFV total yang mana ada hubungan antara frekuensi dan juga panjang kelas. Selanjutnya, setelah mengerjakan DFV total, kita mengerjakannya DFV jantan. Caranya adalah dengan memisahkan antara jantan yang betina dulu, kemudian kita cari jumlah datanya, yaitu count, kemudian kita blok nomor ikan yang jantan saja, lalu enter. Setelah itu yang maksimal, max, lalu kita blok yang panjang total yang jantan, enter. Untuk jumlah kelas dapat dicari dengan cara 1 ditambah 3,32 dikali log n. Enter. Ini dibulatkan menjadi 5. Dan untuk wilayah dapat dicari dengan cara mengurangi maksimal dengan minimal. Lebar kelasnya dapat dicari dengan membagi wilayah dengan jumlah kelas. Sedangkan untuk jarak kelas dapat dicari dengan menambahkan lebar kelas dan juga NST. Untuk SKB kita menggunakan nilai minimal, lalu untuk SKB yang selanjutnya dapat dicari dengan SKB ditambah jarak kelas, lalu di string. Enter. Lalu kita tarik ke bawah. Sebanyak 5 sesuai dengan jumlah kelas. Selanjutnya untuk mencari SKA dapat dicari dengan SKB ditambah dengan lebar kelas, lalu di string. Enter, lalu kita tarik ke bawah. Untuk selang kelasnya ini kita tulis SKB sampai dengan SKA. Untuk BKB dapat dicari dengan SKB dikurangi dengan setengah kali NST, lalu di string. Lalu kita tarik ke bawah lagi. Untuk BKA dapat dicari dengan SKA ditambah dengan setengah dikali NST, lalu di string. Jangan lupa tutup kurung, enter. Lalu kita tarik ke bawah lagi. Untuk batas kelas kita tulis BKB sampai dengan BKA. Kemudian untuk mencari XI total dapat kita cari dengan menambahkan SKB dan SKA. Lalu kita bagi 2, enter. Tarik ke bawah. Untuk frekuensi total dapat dicari dengan rumus frekuensi. Lalu kita blok panjang total ikan jantan titik koma SKA. Tutup kurung, enter. Kemudian otomatis terlihat grafik dari distribusi frekuensi panjang jantan. Untuk yang betina kita lakukan hal yang sama.
Setelah kita selesai mengerjakan distribusi frekuensi panjang, baik total, jantan maupun betina, selanjutnya kita lanjut mengolah grafik atau data hubungan panjang dan bobot. Di sini terdapat nomor ikan, panjang total, bobot ikan, jenis kelamin. Datanya sama seperti yang tadi. Lalu kita kopas saja. Kemudian di paste. Langkah pertama untuk mengolah data hubungan panjang dan bobot adalah dengan mencari logaritma dari L, yaitu panjang, dan juga W, yaitu bobot. Caranya adalah menggunakan rumus log logaritma, lalu kita blok yang panjang total. Enter. Langkah yang sama kita lakukan pada logaritma W atau bobot ikan, yaitu log. Kemudian kita blok yang bagian bobot ikan. Lalu enter. Setelah itu kita mencari tabel yang berisi total. Untuk sigma X yaitu sum. Lalu kita blok yang log L. Enter. Yang sigma Y sum. Blok yang log W. Enter. Untuk yang sigma X kuadrat kita menggunakan rumus sum SQ. Lalu kita blok log L. Sigma Y kuadrat sum SQ juga. Kita blok yang log W. Untuk sigma X Y kita menggunakan rumus sum product. Lalu kita blok yang log L. Lalu titik koma log W. Lalu enter. Untuk X bar yaitu rata-rata kita menggunakan rumus average. Lalu kita blok yang log L. Y bar juga sama. Kita blok yang log W. Untuk N, sini kita menggunakan rumus count. Lalu kita blok yang nomor ikan. Lalu enter. Untuk B atau konstantanya dengan rumus sigma XY dikurangi dengan 1 dibagi N. Satu dibagi N kurung, lalu dikali dengan sigma X dikali sigma Y, lalu tutup kurung 2 kali dibagi dengan sigma X kuadrat dikurangi buka kurung 2 kali 1 dibagi N, lalu tutup kurung 2 kali dikali dengan sigma X kuadrat, sigma X lalu dikuadratkan, tutup kurung 2 kali enter. Untuk A dapat kita cari dengan Y bar dikurangi dengan B dikalikan dengan X bar, lalu enter. Untuk antilog dapat kita cari dengan 10 dipangkatkan A sama dengan 10 dipangkat A. Enter. Untuk W di sini kita isi dengan A dipangkatkan dengan B, yaitu 0,5251 dipangkatkan dengan B. Nol koma 7054. Setelah itu kita isi interpretasi, yaitu setiap pertambahan satu satuan panjang pada ikan akan berpengaruh pada bobot sebesar 0,7054. Setelah mengisi interpretasi, kita harus mengisi tabel sidik logam. Terdapat regresi, sisa, dan total. Untuk DBR,
dapat kita cari dengan 1, sedangkan untuk DBS dapat kita isi dengan N dikurangi 2. Sedangkan untuk totalnya dapat kita cari dengan N dikurangi dengan 1, 19. Untuk JKF dapat kita cari dengan cara nilai B dikalikan dengan sigma XY dikurangi 1 dibagi N tutup kurung 2 kali, tutup kurung 1 kali, dikalikan dengan sigma X dikalikan sigma Y, lalu tutup kurung 3 kali, enter. Setelah itu kita mencari JKS dengan cara, kita cari dulu JKT dengan cara sigma XY dikurangi dengan 1 dibagi N kurung dikali sigma Y dikuadratkan, lalu tutup kurung 2 kali, enter. Nah, untuk mencari JKS-nya dengan cara JKT dikurangi dengan JKR. Untuk KTR-nya dapat kita cari dengan JKR dibagi dengan DBR. Untuk KTS dapat dicari dengan JKS dibagi dengan JK DBS. Mencari F hitung dapat kita lakukan dengan cara membagi KTR dan juga KTS. Untuk F tab dapat dicari dengan rumus fin V, kemudian kita isi dengan 0,05 untuk silang kepercayaan 95%, kemudian titik koma DBR, titik koma DBS, tutup kurung, enter. Untuk R kuadratnya atau determinasinya dapat kita cari dengan JKR dibagi dengan JKS dikalikan 100. Lalu kita isi dengan interpretasi. Berdasarkan silang kepercayaan 95% didapatkan F hitungnya lebih kecil daripada F tab, sehingga hipotesisnya adalah gagal tolak H0. Hipotesisnya adalah gagal tolak H0 yang artinya panjang mempengaruhi bobot, serta didapatkan juga nilai R kuadrat sebesar 1,7179 dengan tingkat hubungan yang sangat kuat. Setelah itu kita mencari UJT dengan yang pertama dicari adalah SB kuadrat. Untuk mencari SB kuadrat dapat kita cari dengan rumus KTS dibagi dengan sigma X kuadrat dikurang dengan 1 dibagi
N. 1 dibagi N, tutup kurung, dikali dengan sigma X kuadrat dan tutup kurung dikali enter. Untuk mencari SB dapat kita lakukan dengan SQRT dari SB, enter. Untuk mencari T hitung dapat kita lakukan dengan ABS, lalu kita kurangkan nilai B dengan 3, tutup kurung, lalu kita bagi dengan SB. Untuk tetenya yaitu tan V, lalu kita masukkan 0,05 titik koma dbs. Kemudian kita isi kesimpulan yang mana berdasarkan SK 95% didapatkan T hitung lebih besar dari T type, sehingga hipotesisnya ada tolak ukur 0, yang artinya pola perhitungannya parametrik negatif atau pertambahan panjang lebih dominan dibanding dengan pertambahan bobot. Setelah kita mengolah data hubungan panjang dan bobot secara total, kita lanjut mengolah data untuk yang HPV jantan. Caranya sama, kita mencari log L dan juga log P-nya. Kemudian kita cari dari total sigma X, sigma Y, sigma X kuadrat, sigma Y, sigma XY, X bar Y, dan lain-lain. Caranya masih sama seperti yang tadi. Untuk interpretasi yang HPV jantan, yaitu setiap penambahan satu satuan panjang pada ikan akan berpengaruh pada bobot sebesar 0,0700.
Berikut adalah kesimpulan dari hubungan panjang dan bobot ikan jantan. Berdasarkan SK 95% didapatkan T hitung lebih besar daripada TT. Maka hipotesisnya adalah tolak H0, yang artinya pola perhitungannya alometrik negatif atau pertambahan panjang lebih dominan dibandingkan dengan pertambahan bobot. Selanjutnya, kita mengolah yang HPV betina dengan cara yang sama.
Interpretasi dari pengolahan data HPG betina adalah berdasarkan SK 95%, didapatkan nilai F lebih kecil dari FF, maka hipotesisnya adalah tunggal pelak 0, yang artinya panjang tidak mempengaruhi bobot, serta didapatkan nilai R kuadrat sebesar 1,3690 dengan tingkat hubungan yang sangat kuat. Sedangkan kesimpulannya adalah berdasarkan SK 95%, T hitung lebih besar daripada TF, maka hipotesisnya adalah tolak H0, yang artinya kalau perhitungan alometrik negatif atau pertambahan panjang lebih dominan dibandingkan dengan pertambahan bobot. Cukup sekian penjelasan saya mengenai pengolahan data dari distribusi frekuensi panjang dan juga hubungan panjang dan bobot ikan. Semoga dapat dipahami dan dimengerti dengan mudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.